Mengikuti mata Laksamanayan yang acuh tak acuh, iblis yang hadir bereaksi berbeda. Tetapi Laksamanayan memusatkan semua perhatiannya pada iblis di bawah, mengambil setiap reaksi dari mereka ke matanya. 10 napas, waktu yang tidak signifikan di waktu biasa, sekarang menjadi siksaan yang tak tertahankan bagi para iblis yang hadir. Saat Laksamanayan mengulurkan tangannya, puluhan ribu taji tulang tiba-tiba meledak keluar kota, dan tubuh iblis yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh taji tulang, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Semburan bau darah menerpa wajahnya, membuat mata Laksamanayan sedikit linglung. Menyerang bangsanya sendiri masih sangat kejam, bahkan dia tidak tahan, meskipun dia tahu bahwa sebagian besar iblis ini telah terkikis oleh kehampaan. Namun, masih tidak dapat diterima untuk membunuh keluarga yang sama dengan tangan sendiri. Laksamanayan mengamati di bawah dengan diam-diam, sampai semua iblis yang dia tinggalkan sebelumnya mati, dan kemudian dia melepaskan taji tulang. Tiba-tiba, hanya reruntuhan yang tersisa di kota ini. Di reruntuhan, ada lebih dari 100 setan, menatap Laksamanayan di langit dengan ekspresi takjub. Laksamanayan menghela nafas. Aku menyelamatkan hidupmu hari ini karena aku bisa yakin bahwa kamu tidak pernah terkikis oleh iblis. Adapun apa yang kamu pikirkan tentangku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku, Yansa, dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Baik itu balas dendam atau balas dendam, aku akan mengambil semuanya. Setelah selesai berbicara, Laksamanayan berbalik dan pergi, hanya menyisakan setan di reruntuhan, dan ratapan dan tangisan mereka. Dalam menghadapi invasi kosong, Laksamanayan tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk memastikan bahwa setiap iblis yang tidak bersalah selamat. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa jika dia tidak melakukan ini, lebih banyak setan akan jatuh, dan di masa depan, mereka akan semakin tidak mampu menahan invasi tentara kosong. Daftar itu dimasukkan ke bagian terdalam cincin sumi dengan tangannya sendiri, dan dia ingat bahwa setidaknya setengah dari iblis mati tanpa dosa. Laksamanayan sedikit bingung, tapi tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Itu adalah iblis yang terkikis oleh kehampaan. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, hanya menunjuk ke kota lain yang tidak jauh. Dari senyum ganas di wajahnya, tidak sulit membayangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa kesadaran utama yang mengalahkan kehampaan, tidak ada gunanya membunuh lebih banyak kehampaan. Tuan kota yang dikendalikan oleh kehampaan memiliki senyum kejam di wajahnya. Laksamanayan, apakah kamu tidak suka membunuh? Ayo, iblis di kotaku, bunuh saja mereka. Setelah selesai berbicara, penguasa kota langsung meledakkan dirinya. Laksamanayan memandang ke kota di kejauhan dengan tatapan takjub, di mana sudah ada setan yang terbang tinggi ke langit, menatapnya dengan tenang. Membunuh. Bunuh kota setan lainnya? Laksamanayan menggelengkan kepalanya dengan kuat, tetapi sejauh yang dia bisa lihat, semua iblis memiliki bayangan kehampaan. Laksamanayan menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia harus tenang. Namun, begitu dia mendarat, dua iblis muncul di depannya, dengan senyum kejam di bibir mereka, seolah-olah mereka memberitahunya, aku di sini, kamu datang untuk membunuh. Laksamanayan menggertakkan giginya, dan saat dia akan bergerak, sebuah transmisi suara langsung membuatnya gila. Laksamanayan, saya Feng Tianxing. Saya telah menyelidiki dengan jelas. Kekosongan ini dapat menciptakan ilusi bagi orang-orang. Saya tidak punya apa-apa lagi di sini untuk membantu Anda menghadapinya. Ada metode kultivasi keluarga yang dapat membantu Anda keluar dari kesulitan. Laksamanayan mengertakkan gigi. Apapun. Laksamanayan biasa melakukan yang terbaik untuk mengepung dan menekan umat manusia. Dia merasa bahwa umat manusia tidak layak hidup di dunia ini, dan langkah apapun untuk belajar dari umat manusia akan memalukan. Tapi hari ini, dia hampir disiksa sampai pingsan, belum lagi kehampaan tidak mencengkeramnya, dan bahkan membunuh kota setan. Jika Anda tidak memikirkan cara untuk membebaskan diri dari situasi ini, lebih banyak setan akan mati. Mengikuti transmisi suara singkat Feng Tianxing, Laksamanayan mengikutinya, matanya berbinar, dan dia melihat dua iblis menatapnya dengan cemas. Laksamanayan, untuk apa kamu lari tadi? Ya, aku kelelahan dalam perjalanan ini. Jangan khawatir tentang urusan Laksamanayan sebelumnya. Void sudah mati. Kami para iblis tidak ada hubungannya untuk mengalahkan Void. Suatu kehormatan untuk mati. Bagaimanapun, kita pantas mati, bisa diingat oleh Laksamanayan. Hahaha, bukankah begitu? Aku sedikit iri pada mereka. Dengan kekuatan penuhku di tahap awal, aku mungkin tidak bisa membuat prestasi seperti mereka seumur hidupku. Menyaksikan percakapan antara kedua iblis itu, Laksamanayan tampak heran. Apa yang baru saja kulakukan? Kedua iblis itu dengan jujur menjelaskan bagaimana dia menyerang iblis,
Dan setelah Void yang bersembunyi di dalam iblis dikalahkan, dia mencibir dengan kejam, mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kutukan dan omong kosong lainnya. Jadi Laksamana Houyan berbalik dan melarikan diri. Keduanya sudah menjadi dua yang paling kuat di antara iblis yang tersisa, dan mereka mengikuti sepanjang jalan untuk bertanya di mana pasukan sekarang, dan mereka akan membalaskan dendam sahabat mereka. Jawaban seperti itu membuat Laksamana Yan berdengung di kepalanya. Void terbunuh. Melihat ke belakang, saya melihat di kejauhan, di dekat ngarai yang jauh, cahaya putih yang menyilaukan melintas. Setelah puluhan napas, ada getaran di tanah. Pada saat ini, Laksamana Yan tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ke arah Gunung Jiuyu. Suara gemuruh terus terdengar. Cepat. Aku akan membantu Laksamana Feng. Dia bukan tandingan makhluk kosong sendirian. Kamu segera mengevakuasi semua iblis di sekitarnya. Ingatlah untuk meminta penguasa kota untuk menyelidiki dengan hati-hati, dan jangan pernah meninggalkan iblis yang terkikis oleh kehampaan. Tanda seru. Potong gulma dan cabut hari ini. Raungan di kejauhan menandakan bahwa Feng Tianxing dan Void telah mulai bertarung, dan Laksamana Yan juga datang dengan seluruh kekuatannya. Void tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Feng Tianxing, apa yang telah kamu lakukan? Tepat sebelumnya, hampir bersamaan, dia merasakan berita terakhir dari kedua utusannya. Mereka dimusnahkan. Entah itu di ngarai, atau kesadaran akan kehampaan yang lolos. Mereka musnah hampir pada waktu yang sama. Feng Tianxing memblokir serangan Void dengan santai, dengan seringai di wajahnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Laksamana Yan adalah seorang laksamana yang menurutku baik. Dia adalah salah satu sekutuku. Apakah sulit untuk memburu tubuh sadar yang tidak memiliki tubuh fisik yang kuat tetapi hanya kesadaran? Mengenai masalah di Grand Canyon, izinkan saya memberitahu Anda ini. Makhluk kosong pertama yang melakukan ini telah saya sembelih. Saya kira tidak normal bagi Anda untuk meninggalkan sebagian tubuh Anda di sana. Semakin Kongkong melihat ekspresi santai Feng Tianxing, giginya akan hancur. Jika salah satu dari dua tempat ini tetap ada, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sekarang, tidak ada. Hancur hampir bersamaan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan Feng Tianxing. Monster macam apa kamu? Kenapa kamu tahu begitu banyak?